di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam Syuhada itu, Iya, Enam Syuhada dipasang di sini, Enam Syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita, Masya Allah, masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dari rekeningnya di bawah terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Semoga berbahagia yang penonton pesantren Jalali di 5 benua. Semoga ibadah puasa yang kita jalankan di hari kedua ini itu bisa kita jalani dengan sempurna. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis Rasulullah mengingatkan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang siam berpuasa ibadah Ramadan di bulan Ramadan imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan dengan kehati-hatian, ghufirallahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu, insya Allah. Dan kita akan membacakan perkembangan Anies Baswedan ya, soal koalisinya. Sudirman Said ya, dalam waktu dekat, Sudirman Said ⁇ dalam waktu dekat Partai Koalisi Pendukung Anies Baswedan deklarasi bersama. Ditulis oleh Nila Krisna Yulika. Sorry, kacamataku. Kacamataku 22 Maret 2020. 3. Liputan6.com Jakarta. Perwakilan Anies Baswedan di Koalisi Perubahan, Sudirman Said, mengatakan bahwa waktu dekat akan ada pertemuan para pemimpin partai Koalisi Perubahan. Saat ini sedang dicari hari baik untuk pengumuman resmi 3 partai koalisi setelah sebelumnya dilakukan oleh masing-masing partai, kata Sudirman Said dalam keterangannya ya. Mengenai koalisi, Sudirman mengatakan saat ini piagam Koalisi Perubahan telah ditandatangan oleh 2 partai, yaitu Nasdem dan Demokrat. Adapun Partai Keadilan Sejahtera sedang menunggu waktu yang tepat. Kayaknya sudah juga ini tangan. Kami mensyukuri semua tahapan yang direncanakan terlaksana dengan baik. Ini berkat mandat penuh dari para pemimpin partai kepada utusannya di tim kecil dan berkat jasa saling percaya yang tinggi dalam tim, ujar Sudirman. Ya, kegagalan deklarasi bersama sampai 2 kali itu nggak semata-mata persoalan internal, itu ada unsur-unsur tangan-tangan jahat yang bermain kan, yang mengganggu Anies. Terakhir
ada 6 stadion yang ditunjuk oleh PSSI untuk kegiatan apa itu Piala Dunia umur 20 ya. Stadion Jalak Harupat, stadion ini dipakai, kecuali JIS nggak dipakai. nggak dipakai oleh Thohir, nggak ditunjuk. Padahal stadion itu levelnya dunia dan tidak dipakai untuk kegiatan yang sifatnya internasional. Aneh itu. Itu lihat betapa Anies masih tetap berusaha untuk dipotong kakinya, ya kan, supaya dia tidak bisa maju jadi capres ya, dan tidak bisa ya, kalau memang perlu sasaran akhirnya adalah dia masuk penjara lewat Formula E, yang juga Formula E itu tidak dikasih sponsor oleh Erick Thohir sebagai Menteri BUMN. Sekarang Menteri BUMN yang sama itu tidak memakai JIS Jakarta International Stadium untuk event internasional, tapi dia memakai stadion yang lain. Padahal stadion JIS itu, Jakarta International Stadium, itu levelnya lebih tinggi kira-kira gitu, dan lebih canggih daripada 6 stadion yang dipakai oleh PSSI. Itu pendekatan politik itu segala cara dipakai ya, untuk apa, dari istana untuk menjegal Anies. Sebelumnya Partai Nasdem menyatakan sikapnya mendukung Anies Baswedan pada 3 Oktober 2022. Lalu 26 Januari 2023 Partai Demokrat mendeklarasikan sikap politiknya lewat AHY waktu itu. Tidak berselang lama 23 Februari sikap politik Partai Keadilan mendukung Anies ya, sebagai kandidat capres Koalisi Perubahan, juga dideklarasikan. Jadi sebenarnya terdapat sejumlah pertemuan antara ketua umum partai politik yang berlangsung, yang tergabung dalam koalisi perubahan. Pertemuan tersebut misalnya ya, 26 Oktober tahun lalu itu pertemuan Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan Ketua Partai Nasdem Surya Paloh di Wisma Nusantara yang berlangsung 2 jam. Ini kita refresh ya, bahwa catatan-catatan pertemuan politik sebelumnya itu sebagai background dan menentukan ya pertemuan selanjutnya. Sementara setelah 26 Oktober, 22 Februari Surya Paloh mengunjungi kantor DPP Partai Demokrat dan bertemu AHY. Ya. Selain bertemu ketua umum partai, AHY juga bertatap muka dengan kandidat capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan pada tanggal 2 Januari. Jadi AHY bertemu Anies Baswedan. Kemudian Anies Baswedan saat sebagai Gubernur DKI dia menyambangi kantor DPP Partai Demokrat dan bertemu AHY pada 7 Oktober tahun 2022. Setelah itu tanggal 2 Februari keduanya bertemu bersama tim kecil Koalisi Perubahan di kantor DPP Partai Demokrat ya, tanggal 2 Februari. Selang 2 hari kemudian, yaitu tanggal 4 Februari, AHY dan Anies terlihat bersama-sama menyaksikan konser Dewa 19 di Jakarta International Stadium pada 4 Februari. Dan ada orang lupa ya, AHY dan Anies Baswedan juga turut di satu panggung saat milad BKPMT, Badan Kontak Majelis Taklim, yang dihadiri oleh puluhan ribu, dan juga di situ ada Erick Thohir, ada Menteri Perdagangan itu Zulhas ya. Kemudian ada Gatot Nurmantio, ada Din Samsudin ya, dalam pertemuan milad ke-42 ya, milad ke-42 yang dihadiri oleh Anies Baswedan ya. Dan di sampingnya adalah ini AHY ya. Pada tanggal berapa itu? Pada tanggal milad itu hari Selasa 22 Februari ya. Hari Selasa 22 Februari Anies dan AHY terlihat ya, di panggung besar dalam acara milad. Milad itu ulang tahun Badan Kontak Majelis Taklim perwakilan dari seluruh Indonesia tumplek di Senayan ya. Di Senayan ya waktu itu. Ya kan?
di Istora Senayan pada tanggal 21 Februari. Ya itulah ya perkembangan-perkembangan yang bisa menuntun kita pada peristiwa yang nanti akan sangat bersejarah dalam sejarah politik Indonesia modern kita, yaitu dalam waktu dekat, kata Sudirman Said, partai koalisi pendukung akan deklarasi bersama, yaitu koalisi partai pendukung Anies Baswedan, yaitu Partai Demokrat, kemudian Partai Nasdem, dan juga Partai Keadilan Sejahtera. Moga-moga Allah melindungi kerja-kerja baik untuk memperbaiki bangsa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.